Sosialisasi dan koordinasi kepada penduduk yang terdampak Permendagri Nomor 52 Tahun 2020 tentang batas daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kuburaya Desa Ampera Raya, bertempat di Kompleks Star Borneo Residen 7 Provinsi Kalimantan Barat, Minggu, 11 Agustus 2024. Dalam wawancaranya, Syarif Kamaruzaman mengatakan bahwa pemerintah Kuburaya melakukan pertemuan dengan warga terkait penegasan batas wilayah dan warga pun merespon adanya hal-hal yang disampaikan tersebut. Alhamdulillah banyak hal yang merespon terkait status wilayah ini. Tapi yang namanya pemerintah berproses berbicara hari ini, kan tidak mesti hari ini. Untuk itu terus kita lakukan penyadaran demi kebaikan bagi warga juga, jelasnya. Ya, kami jajaran pemerintah Kabupaten Kuburaya melakukan pertemuan dengan warga SBR 7 terkait dengan penegasan batas wilayah. Alhamdulillah sambutan yang hangat dari warga SBR 7 ini. Dalam dialog ya banyak hal yang merespon terkait dengan status wilayah ini, terkait batas desa, status penduduk. Tapi namanya pemerintah berproses. Kan ngomong hari ini kan tidak mesti hari ini. Tentu terus kita lakukan penyadaran. Karena ini demi kebaikan bagi warga juga. Dengan status penduduk yang jelas, semua akan bisa difasilitasi terkait dengan berbagai program yang ada di pemerintah. Nah, mudah-mudahan ini adalah pertemuan bukan yang terakhir, tapi adalah pertemuan awal yang mungkin terus kita lakukan dalam berbagai momen sehingga ada proses yang memang membuahkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Bahwa bagaimana SBR 7 ini secara teritorial adalah wilayah Kabupaten Kuburaya, dengan status kependudukan masih di Kota Pontianak. Nah, ini terus kita lakukan dengan harapan ada penyadaran dari masyarakat dengan sendirinya untuk memindahkan status penduduknya ke Kuburaya, dari Kota Pontianak ke Kuburaya. Mungkin itu. Hal serupa disampaikan dengan Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Nur Marini, bahwa terkait perpindahan status kependudukan berdasarkan asas pelaporan dan terdapat alternatif lain seperti pemindahan by system. Dirinya juga mengatakan masih melakukan upaya persuasif dengan para penduduk agar bisa melakukan perpindahan penduduk secara sukarela atas asas pelaporan dan masih menunggu progres ke depan. Ya, pertama masalah perpindahan penduduk ini dari sisi administrasi kependudukan adalah berdasarkan asas pelaporan. Tanpa asas pelaporan ada alternatif lain dengan melalui by system, pemindahan otomatis by system. Tetapi ini tidak direkomendasikan oleh Ditjen Dukcapil sendiri terkait dengan perpindahan penduduk by system ini, karena yang lebih kita kedepankan adalah asas pelaporan supaya hierarki atau kronologisnya di dalam sistem kita itu tetap terjaga. Kemudian yang kita pikirkan juga kalau dilakukan pemindahan by system ini akan membawa lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Makanya upaya-upaya persuasif seperti inilah yang sering kami lakukan saat ini untuk bagaimana membujuk penduduk untuk bisa melakukan perpindahan penduduk secara sukarela berdasarkan atas pelaporan. Kami berharap seperti tadi saya bilang dengan segala kerendahan hati, mohon dari kedua belah pihak duduk bersama untuk membahas masalah kami ini. Selalu mereka bilang sudah membahas, tapi kami kan dari awal tidak tahu keterlibatannya kayak seperti apa, Bang. Duduk bersama kembali, langkah apa untuk bisa melawan hukum kasasi ini. Yang tidak bisa ini kan kasasi ini tadi ini. Dia tidak bisa melawan kasasi Mahkamah Agung. Sedangkan yang berkasasi ini kemarin bukan kami. Itu warga Perum 4, bukan kami. Kami tidak pernah ada tahu tiba-tiba tidak pernah dilibatkan, dan Perum 4 juga tidak tahu kalau kami ini masuk, makanya mereka berkasasi sendiri di Mahkamah Agung. Saya udah sering komunikasi dengan pihak forum di sana, Pak Jebat. Saya berkomunikasi bagaimana sekarang.